18 calon siap perebutkan posisi Ketua Umum PSSI dalam Kongres yang dimulai hari ini. Berkas tersangka kasus Cikesik dari kubu Ahmadiyah, Deden Jumhana, dilimpahkan ke Kejaksaan. 15 tahun sudah Liputan 6 menyajikan berita-berita aktual tajam terpercaya bagi pemirsa SCTV. Selamat sore saudara, semoga Anda dalam kondisi yang diliputi oleh kebahagiaan seperti kami juga kru Liputan 6 SCTV yang hari ini merayakan ulang tahun kami yang ke-15 tahun. Ini bukan perjalanan yang mudah, perjalanan cukup panjang penuh dengan pengorbanan, kerja keras demi Anda semua pemirsa SCTV. Dan di hari yang spesial ini kami akan mengajak Anda menengok sedikit Dapur Liputan 6 di mana kami mengolah informasi untuk Anda sehingga bisa tersaji informasi yang hangat untuk Anda. Dan di lantai 9 di SCTV Tower Senayan City ini dikhususkan untuk redaksi Liputan 6. Di sini ada ruang pemimpin redaksi, ada sekretariat redaksi, ada produser-produser, reporter, teman-teman yang bekerja di liputan6.com, editor, kemudian juga ada teman-teman yang bekerja sebagai operator dan juga sebagai petugas di library atau dokumentasi Liputan 6. Dan di sini adalah meja di mana koordinator daerah. Koordinator daerah ini adalah produser yang mengolah informasi-informasi dari daerah untuk ditayangkan. Dan juga ada produser. Produser ini kalau misalnya kita ibaratkan di dapur, mereka adalah koki yang mengolah informasi atau hasil belanjaan yang didapat dari reporter di lapangan sehingga hasilnya bisa menjadi laporan yang aktual, tajam, terpercaya untuk Anda. Dan hari ini ada informasi-informasi aktual juga yang akan disajikan oleh rekan saya, Aryo Ardi di ujung sana. Halo Aryo, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun juga yang ke-15 ya. Tidak iya, terasa sudah 15 tahun ya. Iya. Aryo sudah berapa tahun mengabdi di Liputan 6? Saya sejak November 2003, jadi ya hampir 8 tahun di sini. Luar biasa, 8 tahun saya belum apa-apa. Dan saudara, selanjutnya Liputan 6 petang akan dilanjutkan oleh rekan saya Aryo Ardi. Baik, terima kasih Alin. Muhammad Nazarudin dan Angelina Sondah yang diisukan terlibat suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan tidak hadir dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Nasib kedua politisi Demokrat ini juga masih belum jelas apakah mundur atau tidak sebagai anggota Dewan. Muhammad Nazarudin dan Angelina Sondah tak terlihat dalam sidang paripurna hari ini. Absensi kedua politisi Demokrat itu yang diduga terlibat kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, kosong. Partai Demokrat sebenarnya sudah membentuk tim pencari fakta untuk menelisik keterlibatan keduanya. Tapi hingga kini hasilnya belum diumumkan. Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Max Sopakua mendesak Dewan Kehormatan Partai Demokrat segera mengumumkan hasilnya. Ya udah ada surat keputusannya dong. Kalau Badan Kehormatan sudah bicara gitu. Kita kan sekarang nunggu surat keputusan. Anda tidak akan bertanya-tanya kalau udah surat keputusan. Kalau Anda tanya sekarang, saya bilang, nah surat keputusannya mana? Itu yang penting bagi kita sekarang. Muhammad Nazarudin diduga mengarahkan agar PT Duta Geraha Indah menjadi pemenang tender pembangunan Wisma Atlet senilai 191 miliar rupiah. Sedangkan Angelina Sondah yang menjadi koordinator anggaran Komisi Olahraga DPR dituding meminta jatah dari proyek tersebut. Feby Grace dan Junaidi Setiawan melaporkan dari Jakarta. Setelah dikaitkan dengan kasus skandal Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin kembali diterpa kasus. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD hari ini melaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Nazarudin pernah memberikan sejumlah uang kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi. Dan saudara, berikut pernyataan Mahfud MD dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saudara Nazarudin ini memanggil Sekjen MK. Sesudah ngomong gitu lalu meninggalkan 2 amplop uang. 2 amplop yang isinya belum tahu kalau uang, tetapi setelah itu sudah memberikan uang itu dia pergi. Dikejar oleh Sekjen, Pak itu apa? Itu ambil saja untuk Pak Sekjen. Jangan Pak, saya tidak tahu maksudnya dan tidak tahu isinya untuk apa itu.
pergi. Lalu diantar uang itu ke rumah Pak Nazarudin di Pejaten, dititipkan kepada penjaga rumah, diminta kartu pengenalnya, dia terima uang itu pengembalian dari MK untuk disampaikan ke Pak Nazarudin. Karena disitulah lalu dibuka oleh yang nganterin, oleh staf kami yang nganter ini, ternyata masing-masing amplop itu berisi $60.000. Baru sesudah itu Pak Nazarudin kontak ke Sekjen, Pak Janit, kenapa uang itu dikembalikan? Itu kan hanya uang persahabatan, tapi uangnya sudah saya terima kembali. Ya sudahlah kalau tidak mau. Saya melihat ini sesuatu yang tidak remeh, ya. Meskipun sekarang kami dalam rangka mendapatkan penjelasan ada apa sebenarnya, saya sudah menanyakan langsung kepada Ketua Umum apakah tahu ada masalah-masalah seperti itu dan yang lain-lain. Saya mendapatkan jawaban tidak tahu. Oleh karena itulah kami sedang bekerja, dan sekali lagi dalam kapasitas saya sebagai tokoh Partai Demokrat, kader Partai Demokrat, supaya tenang, tidak perlu memberikan komentar apapun karena sudah mendengar duduk persoalan yang sesungguhnya sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan MK tadi maupun yang saya jelaskan pada hari ini. Dan sekarang kami ajak Anda menuju Kongres PSSI bersama rekan kami Raditya Wicaksono yang hari ini mempunyai agenda penting, yaitu akan memilih Ketua Umum PSSI pengganti Nurdin Halid. Radit, seperti apa situasi di arena Kongres PSSI yang tadi sempat terjadi perdebatan panas soal peraturan pemilihan? Ya, terima kasih Aryo dan saudara. Suasana Kongres PSSI sejak awal dibuka pada pukul 14.30 siang tadi memang berlangsung hangat, bahkan cenderung panas, karena beberapa saat pada saat Agung Gumelar, Ketua Komite Normalisasi, akan membahas agenda pemilihan Ketua Umum, yaitu tata tertib pemilihan, hampir sebagian besar peserta menghujani interupsi Komite Normalisasi dan meminta penjelasan kepada FIFA dan Komite Banding tentang pencoretan dua nama, Jos Toisuta dan Arifin Panigoro. Dan tadi juga sempat terjadi keributan ketika salah seorang peserta akan berbicara dan pihak keamanan mencegahnya. Akhirnya sebagian besar peserta meminta kepada Agung Gumelar untuk mengeluarkan pihak keamanan yang dinilai terlalu banyak berada di dalam ruangan kongres ini. Dan saudara, di belakang saya terlihat sekarang pada saat ini akhirnya perwakilan dari FIFA berusaha menjelaskan dan membahas tentang pencoretan kedua nama tersebut, yaitu Jos Adicondo dan Arifin Panigoro yang tidak masuk sebagai calon Ketua Umum PSSI. Demikian laporan Raditya Wicaksono langsung dari Kongres PSSI di Hotel Sultan Jakarta. Kita kembali ke studio Aryo. Radit, terima kasih laporan Anda. Dan saudara, berita berikutnya kami hadirkan dari Banten. Berkas kasus kerusuhan Cikesik dengan tersangka Ketua Keamanan Ahmadiyah Cikesik Banten hari ini dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Tinggi Banten. Polisi juga menyerahkan tersangka dan sejumlah barang bukti. Pelimpahan berkas yang berlangsung pagi tadi dijaga ketat oleh aparat Polres Serang dan Pandeglang, Banten. Pelimpahan berkas Ketua Keamanan Ahmadiyah Cikesik, Deden Sujana, dilakukan tertutup di ruang upaya hukum eksekusi dan eksaminasi Kejaksaan Tinggi Banten. Bersama penyerahan berkas itu, polisi juga menyerahkan sejumlah barang bukti, antara lain senjata tajam dan batu yang digunakan dalam kerusuhan yang terjadi Februari lalu. Setelah memeriksa ulang, tersangka Deden Sujana dibawa ke LP Kota Serang sebagai tahanan titipan Kejaksaan Tinggi. Deden merupakan anggota Jamaah Ahmadiyah yang diduga turut memicu kerusuhan warga dengan Jamaah Ahmadiyah di Cikesik Februari lalu. Dan sekarang kami ajak Anda kembali untuk mengikuti laporan dari Juanita Wiratmaja yang nanti akan menceritakan seperti apa proses pembuatan berita sehari-hari di Liputan 6 SCTV. Alin. Ya, terima kasih Aryo. Jadi saya masih di ruangan redaksi Liputan 6. Setelah tadi kita mengenal ada Korda dan ada produser, juga ada di ruang redaksi ini yang namanya Korlip. Nah,
di sisi sini. Korlip ini produser yang berfungsi memberi penugasan kepada reporter. Jadi berdasarkan sidang redaksi misalnya sudah diketahui kira-kira isu apa yang akan dikejar, kemudian narasumber apa yang akan diwawancarai. Korlip inilah yang bertugas menjadi perantara untuk menugaskan reporter-reporter ke lapangan. Dan setelah informasi diperoleh, para reporter kemudian kameramen bersama dengan driver berjibaku mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Disinilah mereka menuliskan naskah hasil laporan mereka. Dan sudah ada beberapa reporter Liputan 6 di sini. Salah satunya ini rekan saya yang sedang sibuk mengetik naskah. Baru bergabung di Liputan 6 sebenarnya ya, Rini. Apa yang membuat kamu tertarik untuk bergabung di Liputan 6? Oke, sebetulnya menjadi jurnalis salah satu impian dari sejak remaja. Dan kenapa Liputan 6 SCTV tentunya suatu kebanggaan bisa bergabung di sini. Selain bisa belajar dengan para senior yang ahlinya dalam jurnalistik, ya banyak juga pengalaman yang saya dapatkan dari mulai peliputan di Jakarta ini sendiri, luar kota, sampai ke daerah bencana. Penuh tantangan tetapi menyenangkan tentunya. Iya, terima kasih Rini. Nah itu tadi, penuh tantangan. Memang untuk mengolah berita itu penuh tantangan, pengorbanan di segala lini, mulai dari reporter sampai editor, sampai mereka yang bertugas di studio untuk menyiarkannya. Bagaimana sebuah berita akhirnya bisa tersaji ke hadapan Anda? Berikut laporannya. Reporter dan juru kamera adalah ujung tombak dalam sistem peliputan kami. Setelah mendapat penugasan dari koordinator peliputan, mereka pun langsung berburu narasumber dan data di lapangan. Mewawancarai narasumber dari berbagai kalangan serta menggali data adalah tantangan tersendiri, terkadang mudah dan terkadang susah. Di lapangan, reporter ditantang untuk berinisiatif mengembangkan sendiri peliputan, sehingga mendapatkan data yang lengkap dan gambar terbaik. Gambling aja gimana? Oh ya. Oke, masih. Perolehan berita di lapangan dari seluruh Indonesia dan luar negeri akan didata oleh koordinator peliputan dalam bentuk listing. Produser program akan memilih berita terbaik dan menyusunnya dalam bentuk rundown. Rundown berita inilah yang kemudian akan dipresentasikan dalam rapat redaksi. Tukar pikiran serta perdebatan yang sengit kerap muncul dalam rapat redaksi untuk menentukan berita yang akan ditayangkan. Setelah disepakati dalam rapat redaksi, naskah yang telah ditulis oleh reporter diselaraskan oleh produser atau koordinator peliputan sebelum masuk ke ruang editing. Editor kemudian memilih dan menyusun gambar disesuaikan dengan naskah berita. Di dalam kamar inilah neneknya Sutiem yang membesarkan Ama tak pernah. Di saat proses berlangsung, presenter mempersiapkan diri di ruang make up. Ia harus dalam penampilan terbaik saat membawakan berita di hadapan pemirsa. Setelah semua proses produksi berita dilalui, kendali siaran berada di ruang master control. Program director mengkoordinasikan seluruh kru studio agar siaran dan penayangan berita berjalan lancar. Presenter pun membacakan berita, dan tayangan berita pun sampai ke hadapan Anda. New York memiliki waterway alias jalur air yang sangat membantu mengurai kemacetan. Tetaplah bersama kami untuk laporan selengkapnya. Nah itu tadi secara singkatnya bagaimana sebuah berita akhirnya bisa tersaji ke hadapan Anda. Dan saat ini saya sudah berada di deretan ruangan editing atau untuk memotong gambar di sini. Jadi coba kita ajak Anda untuk berkenalan lebih dekat dengan proses editing dan juga salah seorang editor yang sudah mengabdi sekian tahun di Liputan 6. Jadi editor ini fungsinya untuk apa ya, koki terakhir mungkin, yang menyajikan masakan, yaitu informasi untuk Anda. Jadi mereka ini yang memotong gambar, kemudian menyatukan narasi, menyatukan petikan wawancara sehingga bisa menjadi informasi yang utuh untuk Anda. Dan jika Anda misalnya melihat di layar Liputan 6 SCTV tidak ada lagi gambar-gambar kekerasan atau gambar-gambar kesadisan yang tidak layak tayang, itu karena juga adalah kerjasama yang manis antara editor dengan produser, maksud saya, yang menjaga bagaimana kualitas gambar dan juga informasi yang kami tayangkan layak untuk ditayangkan di televisi. Halo, dengan Opung saya panggilnya ya, karena cukup akrab ini. Pak Arupalaka, sudah berapa tahun mengabdi di Liputan 6? 15 tahun. 15 tahun sesuai dengan usia Liputan 6 SCTV sejak awal berdiri ya. Apa tugas yang paling berat buat seorang editor itu? Yang paling berat
Kami kira ya tidak ada, biasa aja. Kalau sudah biasa dilakukan ya paling-paling panjang pendeknya durasi, itu aja. Sering berkejaran dengan waktu juga, berita baru masuk sementara harus ditayangkan? Paling sering itu, terutama kalau sudah mengejar deadline, sudah mau siaran, nah itu kita harus terbiasa dengan kecepatan mengedit. Begitu. Jadi istilah saya kadang-kadang seorang editor yang gape itu bekerja tanpa mikir gitu, karena jarinya bergerak sendiri, cetak-cetut, memotong gambar, seakan-akan mereka melakukannya otomatis saja. Tapi sebenarnya itu membutuhkan keterampilan yang luar biasa.